Perbandingan skala. Nah, dengan skala yang telah kita ketahui tersebut, bagaimana hubungan skala tersebut satu dengan yang lain? Misalnya, pada sebuah termometer menunjukkan 122 derajat Fahrenheit, apakah kamu tahu berapa derajat Celsiuskah itu? Nah, mari kita pelajari hubungan dan konversi dari satu skala ke skala yang lain. Sekarang, kita bandingkan skala Celsius dan Fahrenheit. Mari kita ingat kembali. Pada Celsius, titik bawahnya adalah 0 derajat Celsius. Dan titik atasnya adalah 100 derajat Celsius. Sedangkan Fahrenheit, titik bawah adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Nah, untuk mengetahui rentang atau jangkauan skala, kita tinggal mengurangkan nilai titik atas dengan nilai titik bawahnya. Untuk Celsius, 100 dikurang 0 sama dengan 100. Dan Fahrenheit, 212 dikurang 32 sama dengan 180. Sehingga kita bisa mendapatkan perbandingan kedua skala tersebut, yaitu derajat Celsius per derajat Fahrenheit sama dengan 100 per 180 sama dengan 5/9. Artinya adalah perbandingan Celsius dan Fahrenheit adalah 5:9. Atau bisa dibalik. Fahrenheit banding Celsius adalah 9:5. Nah, untuk mencari nilai Celsius, kita harus mengurangkan terlebih dahulu nilai Fahrenheit dengan titik bawahnya, yaitu 32. Sehingga rumusnya menjadi Celsius per Fahrenheit sama dengan 5/9. Dan kita lakukan kali silang, di mana F yang berada di sebelah kiri bawah, jika dipindahkan ke kanan, menjadi di kanan atas. Dan derajat Fahrenheit dikurang 32 terlebih dahulu, baru dikalikan 5/9. Dan jika sebaliknya, untuk mencari nilai Fahrenheit, maka Fahrenheit per Celsius sama dengan 9/5. Lalu, kita juga lakukan kali silang, yaitu Celsius dipindahkan ke kanan menjadi di atas. Hanya bedanya, kali ini kita tambahkan nilai 32 setelah nilai Celsius sudah dikalikan dengan 9/5. Mengapa harus dikurangkan atau ditambahkan? Nah, ingat saja kalau mereka hendak melakukan lomba lari. Lalu, tidak adil bukan jika start awalnya berbeda? Nah, dengan demikian, jika kita ingin mencari nilai Celsius, maka Celsius menentukan start harus dari 0 dan nilai Fahrenheit harus dikurang 32. Biar startnya adil. Bukan begitu? Jika sebaliknya, kita ingin mencari nilai Fahrenheit, maka start ditentukan oleh Fahrenheit, yaitu harus dari 32. Sehingga, nilai Celsius harus kita tambahkan 32. Tapi ingat, untuk Celsius, nilai 32 harus kita tambahkan pada akhir, yaitu setelah Celsius dikalikan dengan 9/5, baru kita tambahkan 32. Nah, untuk lebih mengingat yang sudah kita pelajari tadi, mari kita coba kerjakan soal ini. Contoh, pada suhu 14 derajat Fahrenheit, berapakah suhunya dalam Celsius? Celsius
per Fahrenheit sama dengan 5/9. Pindahkan derajat Fahrenheit ke kanan. Nah, ingat, karena mencari Celsius, maka start dilakukan dari 0. Sehingga Fahrenheit harus dikurangi 32. Nah, kemudian masukkan nilai derajat Fahrenheit, yaitu 14. Lalu kita kurangkan terlebih dahulu dengan 32. Sehingga 14 dikurang 32 sama dengan minus 18. Kemudian baru kita kalikan dengan 5/9. 18 bisa dibagi 9. Maka itu dicoret menjadi minus 2. Lalu minus 2 dikalikan 5 menjadi minus 10. Jadi 14 derajat Fahrenheit sama dengan minus 10 derajat Celsius. Mari kita coba lagi. Suhu sup pada mangkuk ini adalah 60 derajat Celsius. Nah, berapakah suhunya jika kita hitung dalam derajat Fahrenheit? Oke, Fahrenheit banding Celsius adalah 9/5. Pindahkan derajat Celsius ke kanan, dan ingat, mencari Fahrenheit berarti start harus dimulai dari titik 32. Dan ingat, untuk menambahkan 32 setelah Celsius dikalikan 9/5. Jadi sekarang kita kalikan terlebih dahulu 9/5 dengan 60. Ternyata hasilnya adalah 108. Nah, langkah terakhir adalah menambahkan 32 dengan hasil tadi sehingga bisa kita dapati bahwa suhu sup ini adalah 140 derajat Fahrenheit. Nah, inilah hubungan antara Celsius dengan Fahrenheit. Sekarang, mari kita bahas hubungan Celsius dengan Kelvin. Masih ingatkah kamu? Titik bawah dan titik atas dari Kelvin. Titik tetap bawah dari Celsius adalah 0 derajat Celsius. Dan titik atasnya adalah 100 derajat Celsius. Sedangkan Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 Kelvin. Dan titik atasnya adalah 373 Kelvin. Perhatikan, ternyata jangkauan skala dari Kelvin adalah 100 skala juga, yaitu dari 273 ke 373. Jangkauan ini sama dengan Celsius, yaitu berjarak 100, bukan? Nah, dengan demikian, maka konversinya akan lebih mudah. Pada suhu 0 derajat Celsius, pada suhu Kelvin adalah 273. Jadi, jika kita ingin mengubah suhu dari Celsius ke Kelvin, berarti Kelvin yang menentukan start dimulai dari 273. Jadi kita tinggal tambahkan angka pada suhu Celsius. Mudah bukan? Begitu juga sebaliknya. Jika kita ingin mengubah suhu Kelvin ke Celsius, kita tinggal mengurangkan suhu Kelvin dengan 273. Contoh, berapakah suhu 436 Kelvin dalam Celsius? Nah, untuk mencari Celsius, maka kita akan mengurangkan suhu Kelvin dengan 273. Sehingga kita dapatkan 436 dikurang 273 menjadi 163. Jadi, 436 Kelvin
sama dengan 163 derajat Celcius. Sekarang giliran kita bandingkan Celcius dengan Reaumur. Sama seperti yang lain, kita bandingkan jangkauan suhunya terlebih dahulu. Untuk Celcius, jangkauannya adalah 100. Dan untuk Reaumur sama dengan 80 dikurang 0 sama dengan 80. Sehingga kita dapatkan perbandingannya, yaitu Celcius banding Reaumur sama dengan 5:4, atau sebaliknya, Reaumur banding Celcius adalah 4:5. Nah, titik tetap bawah untuk Celcius dan Reaumur adalah sama-sama 0, yaitu sama-sama start dari 0. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangan. Untuk mengkonversi dari Celcius ke Reaumur, setelah kita kali silang, maka rumusnya adalah Reaumur sama dengan 4/5 dikali derajat Celcius. Mari kita coba. Berapakah suhu derajat Celcius untuk suhu 216 derajat Reaumur? Yang dicari adalah Celcius. Maka kita tulis seperti ini. Derajat Celcius sama dengan 5/4 dikali derajat Reaumur. Lalu, masukkan nilai Reaumur, yaitu 216. Kita bagi 216 dengan 4, yaitu sama dengan 54, dan kemudian dikali 5, sehingga hasilnya adalah 270. Jadi, kita dapatkan bahwa 216 derajat Reaumur adalah sama dengan 270 derajat Celcius.